semuanya? Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Salah satu bisa memberi doa ya. Yuk. Nah, teman-teman, Bapak Guru sebelum mulai membaca hari ini mari kita berdoa. Dalam Bapak, terus kami Allah Bapa yang Maha Esa, dan kembali mengucapkan syukur kepadamu kenyataanmu malam hingga pagi hari ini. Bapak, pada pagi hari ini karena tanpa pembelajaran kami, kita jenuh dalam proses pembelajaran ini supaya waktu hingga akhir nanti. Amin. Allah Maria Tuhan Bapa sertamu, terpujilah engkau di antara kita, terpujilah engkau terpuji Yesus. Yang telah Maria berdoa, Tuhan yang terpuji Yesus, karena semua kita menyerahkan kita. Dan Allah Bapa dan Yesus. Amin. Terima kasih Mas. Baik, sebelum mulai ngaji saya sesi dulu ya. Hanjaya Willy Dir. Arfinsa Askarau Catur Dwi Chong Chauti Dika Agustin Farhan Hasa Kurniawan Febrian Fajar Alfiano Gabriel Hidi Hilarius Dian Sena Joshua Septian Enggak masuk. Kenapa Mas? Koiro Naja Cia Muhammad Akbar Reza Faik Haidar Muhammad Lukman Muhammad Usmani Nathanael Paulus Bima Petrus Awa Ari Ridwan Kalimosodo Rifan Saputra Rizky Kian Saiful Verisko Ramadan Vincentius Krishna Yosef Edi. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar meneruskan materi yang minggu lalu. Nah, masih ingat nggak minggu lalu kita membahas apa? Kelistrikan pengapian ya. Jadi di mobil itu yang bisa membuat mobil itu hidup ada 3 komponen utama ya di sistem mesin pengapian yaitu masuk dalam kelistrikan kompresi dan bahan bakar yang tapi hari ini kita akan belajar dari dasar dulu. Kita mulai dari dasar. Kenapa? Nanti untuk kedepannya di saat kita mengenal komponen-komponen di otomotif, kalian sudah tahu bagaimana itu cara kerjanya, cara pengaturannya. Makanya hari ini kita akan belajar tentang elektromagnetik. Di sini ada yang tahu apa itu maksudnya elektromagnetik? Kalian bisa sebutkan contoh salah satu komponen di otomotif, di mobil atau di sepeda motor yang dia bekerjanya berdasarkan prinsip elektromagnetik. Elektro berarti berhubungan dengan kelistrikan, magnet, tahu magnet ya, daya tarik menarik. Apa itu? Dinamo. Tapi pakai bahasa yang ya motor.
mensimulasikan bagaimana cara mengukur dan mengetahui arah arusnya melalui sebuah aplikasi. Nah, di tujuannya ini yang pertama adalah nanti diharapkan kalian bisa yang pertama menjelaskan konsep elektromagnetik yang bekerja pada komponen-komponen kendaraan. Contohnya apa? Ya tadi sudah satu motor. Terus yang kedua ada yang namanya solenoid. Nanti kita akan belajar apa itu solenoid. Terus relay, ignition coil. Kalau ignition coil kemarin sudah disinggung sebentar ya. Nah, coil kematian. Terus ada yang namanya generator DC atau motor DC. Terus ada alternator, ada motor DC dan motor starter. Nah, kita akan membahas itu. Terus yang kedua, nanti ditargetkan kalian bisa apa? Melakukan pengukuran dan pemeriksaan komponen elektromagnetik pada kendaraan otomotif. Nah, karena kita di sini kelasnya teori bukan bengkel, jadi nanti kita simulasikan dengan aplikasi yang ada di device saya. Jadi pengukurannya, merangkainya lewat aplikasi. Tidak langsung ke komponen. Jadi ya, bisa dipahami ya. Kira-kira ada yang tahu apa itu definisi dari magnet? Oh, sama sudah. Apa itu magnet? Dia sebuah komponen ya, yang mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, di antara kedua kutub tersebut banyak garis magnet yang tidak terlihat, dan setiap garis gaya magnet merupakan garis yang independen. Garis-garisnya ini kan tidak terlihat, Mas. Tapi kalau kalian kasih pasir besi atau bubuk besi itu, dia akan membentuk suatu garis mulai kelihatan. Ini namanya apa? Garis-garisnya itu namanya adalah flux magnet. Kok kita di otomotif kenapa belajar tentang magnet? Ada yang tahu nggak? Yaitu karena magnet tadi akan digunakan pada beberapa komponen. Ini yang saya sebutkan tadi. Banyaknya garis yang mengelilingi dari kutub magnet ini namanya adalah flux magnet. Oke. Terus jika magnetnya kuat, garis-garis tersebut akan menjadi lebih banyak. Begitu juga sebaliknya. Kalau gaya magnet ini kecil, maka dia garis-garisnya akan semakin sedikit. Kepadatan medan magnet atau flux ini bisa dihitung dengan rumus sini. Jadi semakin kuat medan magnetnya per sentimeter perseginya ini, garisnya akan semakin banyak. Rumusnya bisa dilihat ya. B atau medan induksi atau di sini namanya Gauss. Terus ini simbol apa, Mas? Simbol apa itu namanya? Bacanya apa? T theta adalah flux garis gaya magnet. Dan yang terakhir A itu area atau luas penangkal. Satuannya adalah sentimeter persegi. Ini yang saya kenalkan kemarin. Jadi induksi magnet itu adalah arah bidang magnet akan tergantung pada arah arus. Ini menurut teori tangan-tangan apa? Fleming. Masih ingat ya di lagu itu? Kalau kita membuat tangan kita seperti ini, posisikan seperti ini ya.
ada yang menuju ke arah kalian, ada yang menuju ke arah atas, dan ada yang menuju ke arah kiri. Oke. Yang ke arah atas ini adalah arah arusnya. Terus yang menuju ke arah kalian ini arah medan magnetnya, dan yang dari tengah ini adalah gaya Lorentz atau gaya putarnya. Itu. Kalau dibalik, putarannya juga terbalik. Begitu juga posisi pada awal. Ini menentukan apa? Arah putaran. Contohnya kalau di otomotif adalah motor starter, DC starter. Arusnya adalah yang dari gerbong ini menuju ke atas. Terus arah medan magnetnya atau pilihan yang jari telunjuk, dan yang jari tengah itu adalah gayanya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Nah, kita langsung ke aplikasinya atau penggunaannya di dalam bidang otomotif. Contohnya apa? Yang pertama adalah solenoid. Kalian pernah dengar apa itu kata solenoid? Ada yang pernah dengar? Gimana cara kerjanya? Solenoid. Jika ini ada ini besi, terus kita kasih lilitan kawat tembaga, ya. Ujung-ujungnya kita kasih apa? Tegangan listrik positif dan negatif. Maka ini akan menjadi apa? Magnet. Jadi kalau ini ada paku di sini, saya tarik di sini ya. Selain magnet, apa yang terjadi di sini? Ada jadi panas juga. Jadi ada dua fenomena yang terjadi, itu kemagnetan dan juga panas atau kawat. Itu sama-sama bisa digunakan ya mas. Nah, contohnya kalau yang untuk kemagnetan kita gunakan untuk solenoid, sedangkan untuk panas kalau di rumah tangga kita gunakan untuk apa itu? Setrika, terus penanam nasi, es sugar. Itu juga dari prinsipnya ya. Ini ya keterangannya. Bila sebuah konduktor dibalut dalam bentuk sebuah koil itu lilitan atau solenoid, garis magnetnya akan terpusat di dalam koil sehingga medan magnetnya menjadi lebih kuat. Coba kalian lihat nanti yang slide sebelumnya. Jika semakin kuat medan magnetnya, maka fluxnya ini akan semakin padat. Oleh gerakannya akan semakin banyak. Nah, cara memperkuat medan magnetnya bagaimana? Saya tahu nggak? Wah, ini besi. Terus kalian ingin menguatkan medan magnetnya. Caranya bagaimana? Lilitannya semakin banyak lilitannya, maka medan magnet itu akan semakin besar. Kita kemarin bahas koil itu ada kumparan primer dan sekunder. Yang sekunder itu sampai berapa lilitan itu? Masih ada sampai 30.000 lilitan. Yang kumparan primer 500 lilitan, tapi diameter kawatnya lebih besar. Sedangkan yang sekunder lilitannya lebih banyak, tapi diameternya lebih kecil. Makanya kenapa dia bisa menghasilkan tegangannya sangat tinggi. Nah, contoh aplikasinya satu adalah ini untuk AC kompresor control valve. AC kompresor, jadi di sistem untuk
kondisi udara di dalam mesin itu ada namanya AC. Nah, untuk menggerakkan freon atau refrigeran yang di dalam sistem itu membutuhkan pompa. Nah, pompanya itu namanya kompresor. Kalau nggak ada kompresor, refrigerannya itu tidak bisa bersirkulasi, jadi tidak mungkin terjadi pertukaran panas atau heat transfer. Ini contoh yang satu. Secara prinsip kerja yang saya tuliskan di samping kiri itu ya, sudah apa yang namanya yang seliman seperti itu. Ada yang mau tanyakan enggak? Ya, tentang seliman itu. Belum ya? Belum Pak. Kita masuk ke komponen elektromagnetik yang berikutnya. Yang kedua itu adalah relay. Kalian tahu apa itu relay? Ya, relay itu seperti saklar. Ya, benar ya. Tapi bedanya dengan saklar yang biasa apa? Otomatis. Otomatisnya ya, ya. Kalau tadi kita udah belajar itu, kita cek itu gambarnya. Ini juga selingannya mas di dalam ini. Relay. Relay biasanya ada 4 kaki. Ini kan simbol saklaran ini. Jadi yang dialiri listrik yang pertama adalah ini terminal 85. Ini kalian di otomotif. Satu dapat positif, satu dapat negatif. Ketika ada arus di sini, maka karena ini sini ada medan magnet, sehingga saklarnya ini akan terhubung, akan terhubung. Kalau terhubung nanti bisa mengalirkan arus yang dari sini. Terserah nanti arus yang mau negatif atau positif. Ya, cuma yang lewat sini harus satu arus, tidak boleh positif negatif di sini. Ini negatif, ini positif, tidak boleh. Nanti konslet. Kalau positif ya positif aja, negatif. Ya. Nanti kita simulasikan bagaimana cara kerja ini. Ya, Pak. Oke, baik anak-anak, sekarang kita simulasikan cara kerja relay dengan menggunakan aplikasi yang dinamakan LiveWire. Pertama, kalian bisa ambil sini baterai, terus kita input output komponen. Bisa kita ambil satu buah lampu di sini dan satu buah relay. Lalu kita ambil juga satu buah konektor, yaitu satu buah saklar. Lalu kita hubungkan setiap komponen ini menjadi satu. Pertama kita hubungkan dari baterai dulu menuju ke switch atau saklar. Lalu dari saklar kita menuju ke terminal relay. Biasanya yang mendapat kumparan ini di relay otomotif adalah terminal 85 dan terminal 86.
Sekarang kita hubungkan yang terminal 86 ini menuju ke negatif baterai. Setelah itu, kita hubungkan salah satu terminal 87 ke dalam lampu. Dan satu terminal di lampu menuju ke negatif baterai. Kita hubungkan terminal yang terakhir dari relay menuju ke dalam positif baterai. Oke, baik, kita simulasikan bagaimana cara kerja relay ini dengan melihatnya pada simulator live wire. Kita besarkan dulu. Oke. Kita mulai start. Kita start run di sini. Nah, saat switch ini belum dihubungkan, maka tidak ada arus yang mengalir dari positif baterai menuju relay maupun menuju ke lampu. Namun, saat kita hubungkan switch ini, coba kita hubungkan, nah, akan ada aliran arus yang mengalir menuju ke relay dan juga ke lampu. Coba kalian lihat di bagian relay di sini. Saat ada aliran arus yang menuju ke kumparan di dalam relay, maka akan terjadi medan magnet di sini. Sehingga switch ini akan tertarik dan terhubung. Saat terhubung, akan ada aliran arus menuju ke dalam pertama relay dan menuju ke lampu. Maka lampu akan menyala. Coba kita putus lagi hubungannya di switch ini dan lihat pada switch yang terdapat pada relay di sini. Perhatikan. Oke. Di sini tidak ada arus lagi yang mengalir atau arus terputus sehingga lampu pun akan mati. Jadi kenapa di otomotif itu perlu ada relay? Contohnya untuk arus besar seperti lampu kepala, starter. Kira-kira ada yang tahu tidak apa tujuan dari penggunaan relay tersebut? Ya. Tujuan dari penggunaan relay ini adalah yang pertama, dia akan mengamankan saklar ini. Ini biasanya saklar akan ada di dashboard, di dalam cabin, dekat setir itu, di lampu kepala, saklar kombinasi. Jika menggunakan relay, arus yang mengalir melalui saklar ini adalah arus yang kecil, sehingga dia saklar ini akan lebih awet. Yang pertama gunanya itu. Terus yang kedua yang penting adalah yaitu untuk mencegah atau mengurangi voltage drop. Apa itu voltage drop? Contoh di sini, baterai bertegangan 9 volt. Voltage drop itu adalah tegangan jatuh. Jika kabel yang menghubungkan lampu dan baterai ini terlalu panjang, maka saat diukur dengan voltmeter, tegangannya di lampu ini bisa saja hanya menjadi kurang dari 9. Contohnya 7, 6, atau 8 volt. Nah, itu yang dinamakan voltage drop. Nah, kenapa voltage drop harus dihilangkan atau dikurangi dalam sebuah rangkaian? Coba kalian bayangkan, jika di sini 9 volt, sedangkan tegangan yang di lampu ini berkurang menjadi 6 volt, apa yang kira-kira akan terjadi? Ya, lampu ini akan semakin redup karena tegangannya juga akan semakin mengecil. Maka fungsi relay itu adalah agar yang pertama adalah tadi untuk mengamankan saklar dan yang kedua adalah untuk mencegah atau mengurangi voltage drop agar sambungan kabel yang menuju lampu ini akan semakin
pendek. Begitulah kira-kira cara kerja relay. Bisa dipahami ya semuanya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke slide PPT. Komponen elektromagnetik yang digunakan di dalam otomotif yaitu sebagai apa? Generator. Generator itu apa? Jadi kalau kalian di mobil itu kan ngecas akinya nggak dicas di listrik rumah tuh. Ada namanya komponen generator listrik atau penghasil tegangan. Apa namanya itu? Alternator. Yaitu menggunakan prinsip elektromagnetik juga. Yaitu bila sebuah konduktor digerakkan melintasi bidang magnet. Nah, ini konduktor. Konduktor tahu ya, adalah suatu komponen yang bisa dialiri arus listrik, itu namanya konduktor. Maka di dalam konduktor tersebut terdapat electromotive force atau EMF. Nah, bila konduktor ini membentuk bagian sirkuit yang sangat dekat dengan EMF, yang dihasilkan akan mengalirkan arus mengelilingi sirkuit. Nah, di sini ada arusnya yang berkeliling. Di sini EMF atau electromotive force dibiaskan ke dalam konduktor sebagai hasil dari gerakan melintasi bidang magnet. Efek dari reaksi tersebut dikenal sebagai induksi elektromagnetik. Contoh ini ada konduktor. Terus dia berputar, lilitannya ini berputar di dalam suatu medan magnet. Maka ujung-ujungnya ini akan apa? Timbul arus listrik. Arus listriknya ini yang dimanfaatkan untuk apa? Salah satunya mengisi baterai. Terus untuk penerangan. Terus yang menggerakkan koil atau pumparan bisa bergerak itu apa, Mas? Nah, itu kan dihubungkan kemana? Crankshaft. Ya. Jadi pas mesin hidup otomatis dia akan ikut berputar sehingga timbul atau terproduksi arus listrik. Itu cara kerja generator. Atau kalau kalian lihat genset itu genset. Yes. Genset itu juga generator. Ya, tentang elektromagnetiknya ada yang mau ditanyakan nggak? Belum? Ada pertanyaan? Jelas apa? Mubeng. Mubeng. Mana ya mumet? Yang apa? Generator ya. Umpama ini ada magnet. Terus di sini ada titik besi yang dikelilingi oleh apa? Lilitan. Terus ini magnet itu kan ada kutub utara dan selatan ya, dan di sebelah kiri ya. Nah, magnet ini saya putar. Nah, di sini kan ada garis kayak magnet yang terputus terhubung. Ini yang menimbulkan apa? Lilitan ini bermuatan listrik. Itu prinsip kerja generator. Nah, terus kalau di otomotif yang memutar magnet itu apa? Nanti dari kuning crankshaft tadi yang digunakan oleh panel. Makanya dia akan berputar terus kalau mesin itu. Kalau dia nggak berputar magnet ini, ya cuma dia nggak ada timbul arus listrik di pumparannya. Tapi kalau digerakkan, dia akan timbul arus listrik. Itu prinsip dasarnya semua seperti itu.
perubahan medan magnet. Dia kan berputar terus kan. Nah, lampunya ini disimulasikan dengan lampu itu. Lampunya akan terus menyala ketika magnetnya terus bergerak. Magnet tadi kan ada fluknya kan, ada garis magnet tadi. Itu saling memotong di putarannya itu. Maksudnya apa di jereng itu? Maksudnya adalah jika semakin banyak lilitannya, maka semakin besar tegangan yang dihasilkan. Semakin banyak juga semakin besar medan magnet yang dihidupkan. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Perhatikan semuanya. Jadi tadi kita akan mengerjakan beberapa soal. Soal itu rangkuman dari bab 1 sampai bab 3. Nanti kira-kira sejumlah 30, tapi habisin aja. Terus mohon dikerjakan dengan jujur ya. Nanti kalau kalian keluar terus atau pakai ya nanti ketahuan. Kita lihat aja hasilnya mau jelek atau bagus, tapi kalian sudah mengerjakan dengan jujur sudah saya apresiasi. Oke? Apa ya? Siapa ada kalian ya? Ya. Kalau masuk ke kelas TE dengan nama yang asli ya, jangan nama paragraf atau nama internetnya ada nggak? Bisa.